Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Tarisa Oktavia dengan NPM 2321024. Di sini saya akan menyampaikan materi mata kuliah Auditing 1 tentang Standar Audit 620 Revisi 2021 tentang penggunaan pekerjaan pakar auditor. Standar Audit 620 Revisi 2021 membahas penggunaan pekerjaan pakar auditor dalam pelaksanaan audit laporan keuangan. Standar ini merupakan bagian dari Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022. Selanjutnya ada latar belakang dan ruang lingkup. Dalam praktik audit, auditor sering menghadapi area yang membutuhkan keahlian khusus di luar bidang akuntansi dan audit, seperti penilaian aset, penghitungan aktuaris, atau estimasi teknis tertentu. Standar Audit 620 mengatur tanggung jawab auditor ketika menggunakan pekerjaan pakar tersebut sebagai bagian dari bukti audit. Standar ini tidak mengatur penggunaan auditor internal maupun pakar yang digunakan oleh manajemen entitas. Selanjutnya, tanggung jawab auditor. Auditor memiliki tanggung jawab penuh dan tunggal atas opini audit yang diberikan. Penggunaan pekerjaan seorang pakar auditor tidak mengurangi atau mengalihkan tanggung jawab tersebut. Namun demikian, apabila auditor telah mengevaluasi dan menyimpulkan bahwa pekerjaan pakar memadai, maka hasil kerja pakar dapat digunakan sebagai bukti audit yang tepat. Selanjutnya ada tujuan Standar Audit 620. Tujuan utama Standar Audit 620 adalah membantu auditor dalam menentukan apakah penggunaan pekerjaan seorang pakar auditor diperlukan dalam suatu perikatan audit. Selain itu, standar ini bertujuan memastikan bahwa pekerjaan pakar yang digunakan telah dievaluasi secara memadai dan cukup untuk mendukung tujuan audit serta pembentukan opini auditor. Selanjutnya ada definisi pakar auditor. Pakar auditor itu adalah individu atau organisasi yang memiliki keahlian dalam bidang selain akuntansi atau audit dan digunakan oleh auditor untuk membantu memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Keahlian tersebut mencakup pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman khusus di bidang tertentu. Pakar auditor dapat berasal dari internal kantor akuntan publik maupun pihak eksternal. Selanjutnya, yaitu ada penentuan kebutuhan pakar auditor. Auditor harus mempertimbangkan kebutuhan penggunaan pakar auditor ketika suatu area audit memiliki kompleksitas tinggi atau risiko salah saji material yang signifikan. Pertimbangan lainnya meliputi signifikansi akun atau transaksi, pengalaman auditor sebelumnya, serta apakah manajemen juga menggunakan pakar dalam penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya ada kompetensi, kapabilitas, dan objektivitas. Auditor wajib mengevaluasi apakah pakar auditor memiliki kompetensi yang memadai, kapabilitas untuk menerapkan keahliannya sesuai konteks audit, serta objektivitas yang memadai. Untuk pakar eksternal, auditor perlu menilai adanya kepentingan atau hubungan yang dapat menimbulkan ancaman terhadap objektivitas dan independensi pakar tersebut. Selanjutnya ada pemahaman dan perjanjian dengan pakar. Auditor harus memiliki pemahaman yang cukup mengenai bidang keahlian pakar agar dapat mengevaluasi hasil pekerjaannya. Auditor juga perlu menyepakati dengan pakar mengenai sifat, ruang lingkup, dan tujuan pekerjaan, peran, serta tanggung jawab masing-masing pihak, bentuk komunikasi dan pelaporan, serta ketentuan kerahasiaan yang dalam kondisi tertentu perlu dituangkan secara tertulis. Selanjutnya, ada evaluasi kecukupan pekerjaan pakar. Auditor harus mengevaluasi apakah pekerjaan pakar auditor memadai untuk tujuan audit dengan menilai relevansi dan kewajaran temuan atau kesimpulan pakar, asumsi dan metode yang digunakan, serta keandalan data sumber. Jika pekerjaan pakar dinilai tidak memadai, auditor harus meminta pekerjaan tambahan atau melaksanakan prosedur audit tambahan yang sesuai. Selanjutnya ada pengacuan pakar dalam laporan audit. Auditor tidak diperkenalkan mengacu pada pekerjaan pakar auditor dalam laporan auditor dengan opini tanpa modifikasian, kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal pengecualian dilakukan, auditor harus menegaskan bahwa pengacuan tersebut tidak mengurangi tanggung jawab auditor atas opini audit yang diberikan. Cukup sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.